Perkenalkan, nama saya Ipa. Iya. Saya dari Universitas Islam Negeri Denpasar Palembang. Iya. Nama Bapak? Bapak ini bernamanya Muhammad Komasi SPD. Jenis kelamin? Ya, laki-laki. Tempat dan tanggal lahir Bapak? Bapak lahir di Desa Kemuja. Tanggal lahir? Tahun 8 Januari 1984. Umur Bapak berapa Pak? Mungkin kurang lebih kira-kira 36 tahun sekarang. 36 tahun. Iya. Asal sekolah Bapak mengajar? Asal sekolah Bapak mengajar, pertama kali Bapak mengajar di SD 13 Simpang Kredit. Sekarang Pak? Dilanjutkan dengan SDN 17 Simpang Kredit. Bapak wali kelas atau Bapak jabatannya? dulu wali kelas 5 dulunya, sekarang wali kelas 2. Iya. Baiklah, ini memasuki teman wawancaranya. Iya, silakan. Pertanyaan pertama. Silakan. Menurut Bapak selaku wali kelas, Iya. apakah masih ada guru di Indonesia yang kegiatan pembelajarannya masih mengacu pada KTSP dalam proses pembelajaran saat ini? Iya. Jika ya, berikan alasannya Pak. Iya, Bapak menjawab ya. Bapak ini artinya menjawab ini sesuai dengan apa yang Bapak tempuh dan sesuai dengan disiplin ilmu Bapak yang Bapak miliki. Kemudian Bapak artinya menjawab ini sesuai dengan istilahnya dari Bapak membaca beberapa jurnal dan pengalaman yang Bapak lihat dari TV ya. Jadi Bapak menjelaskannya. Iya, oke, bagus sekali pertanyaan kamu tadi. Untuk pertanyaan pertama, Bapak akan menjawabnya bahwa di Indonesia ini pada umumnya semua tiap-tiap sekolah sudah menggunakan kurikulum K13 sebagai pendekatan pembelajaran, baik itu kelas rendah maupun kelas tinggi, dan pun tingkat SMP maupun tingkat SMA ya. Dan kemudian malah mungkin ini nanti diterapkan pada perguruan tinggi tentunya masalah pembelajaran ini. Tetapi ini masih dicanangkan pemerintah hanya untuk tingkat pendidikan dasar saja ya. Itu ya. Kemudian untuk masalah pendekatan K13 itu belum semuanya. Karena mengapa? Ada beberapa daerah di daerah terpencil, misalnya di daerah Kalimantan, misalnya ya. Bapak itu membaca dari beberapa jurnal, beberapa surat kabar yang telah Bapak baca. Dan Bapak juga kadang-kadang berkomunikasi sama dengan guru dan kepala sekolah. Ya, artinya. Kemudian masalah penerapan pembelajaran, penerapan kurikulum tadi untuk sekolah tadi belum sepenuhnya dilaksanakan. Bahkan masih ada yang menggunakan KTSP. Itu ya. Mengapa? Karena di Indonesia pada umumnya para guru-guru itu belum tersebar secara merata. Kita kan tahu Indonesia ini bahwa negaranya itu terdiri dari beberapa ribu pulau. Itu ya. Dan semuanya belum bisa diakses melalui teknologi-teknologi maju seperti internet dan sebagainya. Dan kemudian penyebaran guru, terutama guru pegawai negeri sipil seperti Bapak, ya, itu belum semuanya masuk ke daerah-daerah tertentu itu, atau disebut dengan daerah khusus seperti yang kita sebutkan sekarang ini. Begitu ya. Dan kemudian Bapak juga selaku wali kelas, Bapak jujur sekali Bapak. Walaupun Bapak di SD Bapak sudah menerapkan K13 sebagai muatan pendidikannya, namun Bapak juga masih menggunakan buku KTSP ya sebagai buku penunjang dan beberapa buku literasi lainnya. Buku literasi itu artinya buku pendamping, buku penunjang selain dari buku yang ada pada buku K13 tadi. Seperti misalnya buku cerita, itu adalah buku literasi namanya. Misalnya nih kan, ini adalah buku literasi masalah bumi misalnya. Itu ya. Oke, ini keduanya silakan.
Nah, pertanyaan kedua itu, Ya. menurut Bapak, apakah hasil dari pembelajaran KTSP dulu bisa diimplementasikan ke kurikulum saat ini, khususnya kurikulum Merdeka Belajar? Oh iya. Bagaimana mengimplementasikan kurikulum K13 dengan KTSP ya maksudnya ya? Bukan Pak, maksudnya itu yang Ya. kurikulum KTSP masih bisa diimplementasikan ke kurikulum saat ini, yang kurikulum Merdeka Belajar itu Pak. Oh begitu. Ya. Mengimplementasi itu artinya mewujudkan ya, artinya mengaitkan ya, ada kaitannya, malah ada begini artinya. Kalau saya sebagai guru ya, terus terang saya mengajar semenjak dari tahun 2004 ya. Pertama kali saya mengajar itu saya itu masih muda sekali, masih bujangan, kira-kira umur saya kisaran tamat SMA lah ya. 17 tahun 17 Pak. tahun, 18 tahun ya. Bapak dulu masih bujangan ya. Nah, waktu itu Bapak mengajar di sebuah desa di Simpang 3 namanya. Ya. Bapak artinya dari zaman dulu sampai sekarang Bapak mengajar, artinya kan Bapak sudah mempunyai pengalaman ya. Pada zaman kami dulu mengajarnya menggunakan sistem KTSP ya. Ya, Pak. Sekarang ini K13. Ya. Apa namanya? Dia banyak sekali kaitannya, sangat berimplementasi sekali antara K13 dengan KTSP. Karena kalau kita hanya mengandalkan KTSP itu belum cukup materinya. Begitu ya. Artinya istilahnya untuk kurikulum K13, penerapan kurikulum K13 itu hanya sebagai induknya saja. Namun kita kalau berpacu kepada K13 itu tidak cukup. Mengapa? Karena mereka hanya menggunakan kompetensi-kompetensi saja seperti kompetensi inti dan sebagainya. Itu ya. Namun untuk perluasan materi kita masih menggunakan sumber-sumber lain, sumber-sumber dasar lain seperti buku literasi dan buku-buku KTSP juga pada umumnya boleh kita gunakan ya. Tetapi tanpa keluar dari rancangan kerangka kurikulum K13 sebagai kurikulum induk itu ya. Itu ya yang nomor 2. Lanjut. Nah, selaku wali kelas, Ya. bisakah Bapak menjelaskan permasalahan yang sering terjadi pada kurikulum K13 dan apa saja kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan kurikulum K13 tersebut? Oh iya. Iya, betul sekali pertanyaannya, bagus sekali. Ya, Bapak akan mencoba menjawabnya ya. Untuk kurikulum KTSP, dulu saya pernah mengajar kurikulum KTSP sebelum ada kurikulum K13. Dan kita tahu bahwa kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan itu dicetak berdasarkan bidang studi ya. Artinya sebuah buku itu mengacu pada suatu bidang, pada disiplin ilmu suatu bidang artinya. Dan kalau bedanya dengan K13 itu mengacu kepada kompetensi dan tema-tema ya. Itu ya. Bagaimana tadi pertanyaan sekali lagi? Permasalahan apa yang sering terjadi pada kurikulum K13 Ya. dan apa saja kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan kurikulum tersebut? Permasalahannya begini ya. Kalau kita mengacu pada KTSP, artinya sifatnya itu agak monoton. Artinya agak monoton. Kita hanya berpacu pada buku saja, buku dan materi saja. Tapi kalau K13, kalau kurikulum K13 sudah agak luas dia. Ada kompetensi dan tema-temanya. Nah, kekurangan dan kelebihannya ya tentu ada. Ya tentu ada. Kalau kita tidak bisa menggunakan K13 secara lihai, katakanlah bahasa kami orang Bangka ini, ya, secara lihai, secara profesional katakanlah ya. Artinya kita tidak akan bisa, dan kita menganggap itu hanya tema-tema saja. Nah, begitu ya. Tuh, lanjut lagi. Pertanyaan keempat, Ya. dalam pelaksanaan kurikulum 2013, di setiap sekolah kan tentunya ada program yang bertujuan untuk mendukung PPK, penguatan pendidikan karakter. Nah, menurut Bapak, cara memilih program yang tepat untuk diterapkan di sekolah itu bagaimana? Apakah ada kriteria yang harus dipenuhi dari pusat? Iya, ada. Bagaimana tadi? Bapak lupa. Menurut Bapak, Pertanyaannya. cara memilih program Cara memilih program yang tepat untuk diterapkan
di sekolah itu bagaimana? Apakah ada kriteria khusus yang harus dipenuhi dari pusat? Ini pendidikan karakter ya? Iya Pak. Iya, pendidikan karakter. Ya, baik, Bapak akan menjawabnya. Seperti yang kita ketahui, pendidikan karakter adalah pendidikan sikap ya. Pendidikan yang membentuk sikap seseorang anak. Apabila dia sudah mempelajari suatu pengetahuan, maka dia akan artinya berhasil apabila kita lihat dari perubahan perilaku dan sikap dia terhadap suatu pembelajaran tadi ya. Seperti misalnya dia belajar IPA ya. Belajar IPA misalnya atau belajar IPS. Kita akan memandangnya sudah bisa atau memahami suatu pembelajaran apabila dari sikap dia tadi bisa menguasai pembelajaran. Itu untuk sikap mengetahui tentang pembelajaran ya. Kemudian ada lagi yang namanya karakter. Karakter itu pembentukan budi pekerti atau akhlak ya dah. Itu ya karakter. Nah, itu artinya dapat kita ketahui bila seorang anak tadi sudah dapat menerapkannya norma-norma dan susila yang sesuai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu ada acuannya dari pemerintah. Kita ini artinya mengajar kemudian menerapkan kurikulum yang telah diterapkan itu berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku di Undang-Undang Pendidikan atau PP Republik Indonesia, yaitu ya yang disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Negara Indonesia. Itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Lanjut lagi. Dan kelima, apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara belajar maupun cara penilaian, yaitu kan penilaian seperti ranah afektif, kognitif dan psikomotor atau isi raport nilai K13 yang sudah menggunakan rumus Excel semua. Ya jelas, kami sering sekali mengadakan workshop, pelatihan, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, yang semuanya itu disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang anggarannya pun dari anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran belanja APBN. Itu ya. Kami sering sekali melakukan hal tersebut. Baik itu penilaian, artinya bahkan kami itu sebelum memasuki kurikulum K13 sudah berkali-kali kami itu diberi tentang pelatihan ya, bagaimana cara menerapkannya, bagaimana cara membuat penilaian berdasarkan acuan kurikulum K13 tadi, dan bagaimana artinya menggunakan kurikulum K13 diselingi penggunaan buku-buku KTSP dan buku-buku literasi sebagai buku-buku penunjang. Itu ya. Lanjut lagi. Menurut Bapak selaku wali kelas, ya, bagaimana kesiapan para guru dan sekolah untuk pengimplementasian kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, terutama pada RPP One Pack atau 1 lembar? Iya, baik ya, untuk jawaban itu tadi. Bagaimana lagi? Menurut Bapak selaku wali kelas, bagaimana kesiapan para guru dan sekolah untuk pengimplementasian kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, terutama pada RPP One Pack atau 1 lembar? Ya, di Indonesia pada umumnya semua guru sudah menanggapinya. Karena apa? Kalau di Pulau Bangka ini ya, pada khususnya di daerah kami ini, daerah Bangka Barat ya, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, itu kami sudah sangat siap sekali dan kami sangat antusias sekali dalam penggunaan penerimaan kurikulum K13 ini. Mengapa? Karena pada saat diadakannya kurikulum K13 kami sudah dituntut oleh pemerintah daerah, dituntut oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk menggunakan sifat-sifat alat-alat pendidikan yang berbasis teknologi. Jadi kami siap mengakses teknologi dari langit ya, yang disebut dengan teknologi langit. Coba mana HP tadi? Bentar ya. Nah, ini seperti HP seperti Android, kami artinya sudah memiliki penggunaannya. Karena apa? Dalam pemanfaatan kurikulum
K13 ini dan apa tadi, apa namanya, Merdeka Belajar itu sudah harus bisa memakai teknologi seperti internet dan akses dari apa namanya, laptop ya, dari komputer. Kita harus siap itu ya. Jadi untuk kami di sini sangat siap sekali. Namun ada beberapa daerah yang di pulau ini ya, dan mungkin di Indonesia ini pada khususnya, terutama pada daerah-daerah terpencil itu di mana masalah towernya tidak ada ya, jadi akses internetnya kurang. Jadi itu agak rumit sekali saya rasa. Sebenarnya ini semuanya sudah siap. Ya. Lanjut lagi. Sebagai seorang guru, Ya. strategi dan teknik seperti apa yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar pada saat ini ataupun di dalam kelas? Kami artinya setiap hari itu menggunakan semuanya ya. Tetapi pada umumnya kami menggunakan tematik dari kurikulum K13 ya. Namun sebenarnya mengapa saya katakan menggunakan semuanya? Karena kita mengajar tiap hari itu harus memahami kondisi siswa. Bagaimana kondisi siswa, bagaimana kebutuhan dan minat siswa dalam pembelajaran sehari-hari. Artinya, kebutuhan dan minat siswa dalam kesehariannya itu merupakan modal utama dalam menyajikan berbagai mata pelajaran, menyajikan metodologi pembelajaran. Itu ya. Jadi artinya, namun kita artinya tidak melenceng dari kerangka kurikulum K13 yang sudah ditetapkan. Namun pengembangannya bisa dari buku KTSP dan literasi sebagai buku penambah atau buku pelengkap. Itu saja ya. Terus? Menurut sumber yang saya cari, konsep belajar merdeka USBN akan diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya untuk sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan, seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain sebagainya. Apakah itu efektif menurut Bapak? Bagaimana tadi pertanyaannya? Banyak sekali. Ulang sekali lagi. Menurut sumber yang sudah saya cari, itu kan konsep belajar merdeka USBN akan diganti dengan ujian asesmen. USBN, ujian sekolah berdasar nasional akan digantikan dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya di sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif. Ya, bagus sekali seperti itu. Portofolio Ya. dan penugasan seperti tugas lainnya. Apakah itu efektif? Ya, bagus sekali, sangat efektif sekali menurut saya. Sangat efektif sekali. Karena apa? Artinya pemerintah itu percaya kepada sekolah. Artinya kami sebagai guru itu diberi kepercayaan dalam menentukan, memberikan nilai-nilai, baik itu nilai secara kognitif, afektif dan sebagainya. Nilai-nilai dari keberhasilan siswa tadi sangat efektif sekali. Dan bila perlu itu secepatnya diterapkan di Indonesia ini. Itu ya. Ya, Pak. Oke, bagus sekali itu. Saya sangat mendukung karena saya rasa itu adalah sarana yang paling efektif. Itu, ya. Terus selanjutnya, bisakah Bapak jelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum 2013 selama wabah COVID-19 yang terjadi seperti saat ini? Apakah banyak kendala dalam proses pembelajarannya? Mengenai virus corona, Pak? Iya, sebenarnya kalau kita berbicara masalah virus corona, ya memang banyak kendalanya sekali. Dari berbagai bidang, semuanya banyak kendala. Apalagi bidang pendidikan ya. Kami sebagai guru itu siswanya belajar di rumah ya. Kami di sekolah. Kendalanya ada sekali. Terutama dalam penyajian pembelajaran. Ya, ada. Itu kendalanya. Kendalanya kita tidak bertemu dengan siswa yang pertama. Tatap muka siswa itu kita kurang. Kemudian penyajian pembelajaran itu hanyalah bersifat tugas-tugas mandiri saja yang diambil dari buku K13 tadi. Itu ya. Selanjutnya proses penilaiannya pun artinya kurang efektif. Itu
Ya. Oke. Selanjutnya, menurut Bapak, dalam pembuatan atau penyusunan RPP lebih mudah dan lebih praktis yang mana? RPP KTSP, K13, dan Merdeka Belajar yang unpack, bisa berikan alasannya? Begini ya, kalau kita berbicara masalah RPP, rencana pembelajaran ya, RPP itu rencana pembelajaran. Semuanya tidak bisa dikatakan sulit. Artinya memiliki keunikan dan kekhususan tersendiri ya. Baik itu RPP tema, baik itu RPP K13 maupun RPP KTSP dan Merdeka Belajar tadi, itu sebenarnya memiliki kekhususan tersendiri. Dan artinya cuma bedanya di K13 itu kita menggunakan prinsip tema. Ya, tema itu artinya mencakup, ada terjaring, terkait, terjala, itu ya. Itu ada ya mungkin dalam modulnya pembelajarannya. Terjaring, terkait, terjala, itu saja. Artinya temanya saling berkesinambungan. Dan yang paling mudah itu adalah RPP daripada kurikulum K13 karena hanya berdasarkan tema-tema saja. Itu. Kalau KTSP itu berdasarkan pokok pembelajaran. Pokok pembahasan artinya. Misalnya kita membahas tentang air misalnya. Itu artinya tentang air saja. Kalau tema ini lebih luas, itu ya. Kalau Merdeka Belajar itu kita menggunakan literasi yang menggunakan buku-buku panduan dari berbagai sumber begitu ya. Anak-anak artinya kita ajak untuk baca buku, bahkan bila perlu menonton dari video mengakses daripada internet tentang pokok bahasan yang akan kita pelajari. Oke, siap. Sudah ya? Oke, itu saja ya. Atas wawancaranya, atas kesiapan Bapak. Ya. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari wawancara tadi. Kesimpulannya, dari wawancara dilakukan dengan Bapak Muhammad Homasi SPD, Guru SD Negeri 17 Sifat Ritip, adalah dengan penggunaan kurikulum K13, maka pembelajaran di sekolah terlaksana dengan lancar, sesuai dengan standarisasi pemerintah pada saat ini. Namun pemanfaatan kurikulum K13 masih mengacu pada KTSP dengan menggunakan media-media buku pengetahuan sebagai sumber suplemen dan implementasi pelengkap. Selanjutnya, pada era digital ini, seorang guru dituntut untuk menguasai beberapa teknologi seperti Android dan laptop atau komputer sebagai sarana penunjang keberhasilan pemanfaatan kurikulum yang telah ditentukan pemerintah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Nah, Pak, dari hasil wawancara tadi ada yang ingin saya tanyakan lagi. Jadi, silakan. Apa Pak kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan kurikulum K13 tersebut? Kelebihan dan kekurangan penggunaan kurikulum K13 tersebut ya. Masih banyak sekali kekurangannya, terutama dalam kurikulum K13 ya. Karena kurikulum K13 ini pada hakikatnya menggunakan media-media sebagai sumber pembelajaran. Dan bahkan mungkin untuk lebih luasnya kita harus dituntut untuk menguasai teknologi-teknologi ya, yang berupa teknologi telekomunikasi seperti komputer, laptop, dan alat-alat Android, alat-alat elektronik yang canggih-canggih pada saat ini. Itu ya, untuk masalah pemanfaatan kurikulum K13 ini. Sedangkan untuk KTSP itu masih sangat sederhana sekali. Itu kita hanya mengacu kepada pembelajaran yang berbasis pada buku itu saja. Itu ya. Karena itu sifatnya hanya sebagai bidang studi. Namun keuntungan daripada kurikulum K13 itu siswa lebih menguasai dan lebih mengerti. Ya. Karena apa? Cakupannya hanya bersifat tematik, dan itu lebih luas. Artinya siswa itu lebih aktif. Ya, lebih aktif, inovatif, kreatif, mandiri, berkembang. Itu ya, pemanfaatan media dan buku-buku lebih luas. Itu ya, maksud saya tadi benar sekali apa yang telah ditambahkan tadi, ya.
Malum ya bulan puasa ini kan kita yo bulan puasa ini kita menjelaskannya kan hanya ibaratnya begini-beginilah ya. Iya, Pak. Ya, namun ya, oke lah selanjutnya. Nah, kemudian apakah isi raport pada K13 itu kan sudah menggunakan rumus Excel semua atau belum, Pak? Menggunakan rumus Excel. iya, Untuk K13. sama pasti. Karena apa? Pemanfaatan raport, penulisan raport, dan penggunaan raport sebagai sarana penilaian siswa itu pada K13 itu pasti menggunakan Excel sebagai sarana penilaian dan penghitungan nilainya. Iya. Itu ya. Iya, Pak. Itu. Lanjut. Jadi tadi kan konsep belajar USBN kan USBN akan diganti dengan ujian asesmen. Nah, itu tadi berarti sangat efektif, Pak ya? Sangat efektif sekali. Bagus sekali saya rasa. Karena lebih luas. Ya, dan lebih terjangkau dan guru pun artinya merasa lebih dipercayai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan metodologi pembelajarannya. Itu ya, dalam melaksanakan kurikulumnya ditentukan tadi, artinya sesuai dengan minat siswa dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian sesuai dengan daerah di mana siswa itu tinggal. Ya, itu ya, karena itu saya rasa sangat sesuai sekali. Di dalamnya pun terdapat unsur literasi, baik itu literasi bacaan maupun literasi pemanfaatan budaya-budaya dan kearifan lokal. Itu ya. Artinya yang masuk dalam kebudayaan lokal itu, kearifan lokal itu adalah budaya-budaya daerah di mana tempat siswa tinggal. Itu ya. Ya, terima kasih Pak ya. Ya. Dan serta tambahannya. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Homasi. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Iya. Saya juga sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga sangat senang sekali atas kunjungan para adik-adik mahasiswi Universitas mana? Islam Negeri Raden Patah. Iya, Universitas Islam Negeri Raden Patah pada kesempatan sore hari ini. Semoga adik-adik semuanya sukses ya, adik-adik mahasiswa ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak ya. Iya.